warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis statistik mengenai produksi susu bulanan kambing perah pada periode 1962 sampai 1975. Analisis ini juga bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh waktu terhadap produksi susu sehingga dapat menjadi dasar dalam memahami pola produksi dan pengambilan keputusan di bidang peternakan. Kami juga beranggotakan saya sendiri, Harin Sani Putra, ada Yuda Erlangga, Muhammad Rifki Ramadan, Rofiul Hasim, dan juga Muhammad Satria. Selanjutnya pada latar belakang data produksi ternak tidak hanya menjadi kumpulan angka, akan tetapi dapat dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan strategis pengembangan peternakan dengan melakukan analisis statistik. Kita juga dapat melihat pola seperti tren serta faktor-faktor yang mempengaruhi produksinya. Oleh karena itu, penelitian ini juga dilakukan untuk menjawab apakah waktu memberikan pengaruh yang signifikan terhadap produksi susu kambing. Nah, pada tujuan penelitian juga kita memasukkan ada 3 aspek, yang dimana penelitian ini memiliki 3 tujuan utama, yaitu 1. Menganalisis hubungan antara waktu dengan produksi susu kambing. Terus yang kedua ada mengetahui apakah hubungan tersebut signifikan secara statistik ataupun tidak. Yang ketiga ada menyusun model yang dapat digunakan untuk menggambarkan atau memprediksi perubahan produksi susu berdasarkan waktu. Selanjutnya, untuk yang selanjutnya yaitu arsitektur pengujian data. Slide ini menggambarkan model penelitian yang digunakan variabel independen X adalah waktu, sedangkan variabel dependen adalah Y adalah produksi susu. Hubungan kedua variabel dianalisis menggunakan regresi linear sederhana. Yang selanjutnya yaitu landscape data produksi susu kambing. Slide ini menyajikan statistik deskriptif dan penelitian seperti rata-rata produksi, nilai maksimum dan minimum, serta ukuran variasi data. Informasi tersebut memberikan gambaran awal mengenai karakteristik data analisis. Oke, untuk selanjutnya yaitu menetapkan parameter uji A sama dengan 0,05. Nah, slide ini menjelaskan penyusunan hipotesis penelitian. Hipotesis 0 atau H0 menyatakan bahwa waktu tidak berpengaruh terhadap produksi susu, sedangkan hipotesis alternatif H1 menyatakan bahwa waktu berpengaruh signifikan terhadap produksi susu dengan tingkat signifikan sebanyak 5%. Next. Nah, untuk matriks diagnostik uji persyarat yaitu ada linearitas, heteroskadistisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Nah, untuk ini slide ini menjelaskan penyusunan hipotesis penelitian. Hipotesis 0H0 atau menyatakan bahwa waktu tidak berpengaruh terhadap produksi susu, sedangkan hipotesis alternatif atau H1 menyatakan bahwa waktu berpengaruh signifikan terhadap produksi susu dengan tingkat signifikan sebanyak 5%. Next. Nah, dan yang selanjutnya yaitu hasil penguji regresi linear dan ANOVA. Slide ini menunjukkan
menunjukkan hasil pengujian asumsi regresi meliputi linearitas, heteroskedastisasi, multikolinearitas, dan autokorelasi. Secara umum, model mempengaruhi asumsi dasar sehingga layak digunakan dan analisis regresi. Selanjutnya, nah di sini juga ada putusan statistik. Slide ini menyajikan hasil analisis regresi nilai P value sebesar 1,42 kali 10 min 39 menunjukkan bahwa hubungan antara waktu dan produksi susu sangat signifikan. Selain itu, nilai rata-rata sebesar 64,89% menunjukkan bahwa sekitar 64,89% variasi produksi dapat dijelaskan oleh variabel waktu. Next. Oke, selanjutnya di sini ada realitas 64,9% versus 35,1%. Slide ini menginterpretasikan nilai koefisien determinasi sebesar 64,9%. Variasi produk susu dipengaruhi oleh faktor waktu, sedangkan 35,1% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model, seperti kualitas pakan, kondisi lingkungan, manajemen pemeliharaan, dan faktor genetik. Next. Jadi kesimpulannya dan peta jalan ke depan yaitu menyimpulkan bahwa regresi linear berhasil membuktikan adanya pengaruh signifikan berupa waktu terhadap produksi susu kambing. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti kualitas pakan, kondisi iklim, dan manajemen pemeliharaan agar model diprediksi menjadi lebih akurat. Keterbatasan dan saran, karena penelitian ini saat ini murni berbasis waktu, model prediksi masa depan wajib memasukkan variabel tambahan untuk menutupi variasi 35,1% yang tersisa. Ya. Baik, sekian dari pemaparan kelompok 1. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.